Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 14, siapa yang berani mengganggu? Ketika Seng Xiao hendak meninggalkan rumah kecil itu setelah makan malam, Mu Qi mengantarnya ke gerbang sambil memegang kertas ujiannya. Hati-hati dalam perjalanan pulang. Tidak ada yang tahu kapan kamu akan datang lagi setelah hari ini. Seng Xiao selalu melakukan apa yang dia mau, tidak pernah memberi waktu kepada orang lain untuk bersiap. Meski gitu, Mu Qi berharap bisa bertemu dengannya lagi, sama seperti dia tahu bahwa harapannya adalah keserakahan dalam kenyataan. Kembali ke kamarmu. Namun, jangan belajar sepanjang waktu. Kamu akan menjadi seorang kutu buku. Dengan kata-kata itu, Seng Xiao berbalik, masuk ke mobil Ma dan pergi. Mu Qi cemberut dan menghela nafas. Dia kembali ke kamarnya dan belajar dengan rajin di bawah lampu malam. Di sisi lain, Seng Xiao tidak benar-benar pergi. Dia masih di dalam mobil Ma, mengamati lampu malam kuning yang menyala di kamarnya. Ketika Jing Yun memperingatkannya bahwa dia tidak akan mengadopsi kucing atau anjing, apakah dia benar-benar berpikir bahwa dia, putra mahkota Huang Yao, akan gagal membesarkan seorang gadis? Meski gitu, setelah Su Zipei memberitahunya hari ini, dia akhirnya menyadari sesuatu. Dia perlahan menjadi pusat kehidupannya. Dan setelah terbiasa dengan kebebasannya, bisakah dia benar-benar hidup dengan belenggu seperti itu? Setelah diam-diam mencari ke bawah selama setengah jam, Seng Xiao akhirnya pergi. Dia berpikir bahwa dia mungkin memerlukan posisi yang lebih jelas. Mamamu benar-benar putus asa ketika sampai di rumah. Dia tidak tahu apakah dia harus memberitahu suaminya tentang Mu Qi yang menerima dukungan keuangan. Papamu memarahinya ketika dia menemukannya kembali, menundukkan kepalanya karena kesal. Dari mana saja kamu? Kenapa makan malamnya belum siap? Aku akan segera memasak. Mamamu melepas jaketnya dan bergegas ke dapur. Mu Tangsue tahu bahwa ibunya telah menerima pukulan telak saat itu, maka ia menyelinap ke dapur dan bertanya, "Bu, apa yang Bibi Zipei katakan?" "Jangan katakan lagi. Dia memarahiku." Jadi, bukan hanya Mu Qi yang membalikkan keadaan. Bahkan Su Zipei sekarang menganggap dirinya sebagai burung phoenix yang terbang di atas mereka. "Bu, sebaiknya kita beritahu ayah saja. Atau dia akan menyalahkanmu jika terjadi sesuatu," saran Mu Tangsue seolah dia khawatir. Mamamu tentu takut mengambil tanggung jawab karena dia tidak pernah membela pendapatnya sendiri. Dia dengan cepat yakin dengan kata-kata Mu Tangsue untuk memberitahu suaminya tentang Mu Qi. Setelah makan malam, dia membawa informasi yang dia miliki ke ruang kerja papamu. "Bukankah aku sudah memberitahumu untuk tidak memasuki ruang belajarku kapanpun kamu mau?" tegur papamu. Ada sesuatu yang ingin kukatakan padamu." Mamamu menyerahkan informasi tersebut kepada papamu, dan berkata, "Saya pikir Zipei akan menjaga Qi setelah dia pergi. Saya tidak tahu apa yang terjadi setelahnya. Tapi dia sekarang menerima bantuan dari seorang warga negara Prancis yang kaya, dan bersekolah di Eton." Papamu tercengang dengan kata-katanya. Dia dengan cepat membaca informasi tersebut dan berkata, "Konyol. Apakah mereka mengira keluargamu tidak ada? Siapa yang berani ikut campur ketika saya memberi pelajaran pada putri saya sendiri? Apakah menurutmu kita harus membawa pulang Qi, suami? Tapi pernahkah kamu memikirkan saudara-saudaramu yang mencoba merebut tempat dudukmu?" Papamu menahan amarahnya setelah diingatkan akan fakta tersebut, dan mondar-mandir di ruang kerja. "Apakah kamu menemukannya? Apakah dia bersenang-senang makan dari meja orang lain?" Hal yang tidak tahu berterima kasih dan menusuk dari belakang itu sebenarnya dipamerkan di Eton. Jika ada yang tahu, mereka akan mengatakan bahwa keluargamu bahkan tidak mampu membesarkan seorang putri. "Jadi, apa yang harus kita lakukan?" tanya mamamu. Setelah berpikir sejenak, papamu berkata padanya, "Bawa dia pulang. Suruh adikmu menjaganya." Itu mungkin kompromi terbesar yang papamu mampu berikan pada Mu Qi. Tapi Zipei mungkin tidak mendengarkanku, dan Qi mungkin tidak akan kembali. Itu bukan urusannya. Secara hukum, saya adalah ayahnya dan oleh karena itu saya juga walinya. Papamu mendengus. Ini sungguh membuat frustrasi. Apel busuk itu tidak pernah melakukan satu hal baik pun sejak dia dilahirkan. "Hubungi mereka besok dan bawa dia kembali." Gitu papamu mengeluarkan perintah mematikan seperti itu, seluruh keluarga tidak akan berani protes. Mu Tangsue tidak pernah menduga hasil seperti itu, dan tampak sedih saat mamamu kembali ke kamarnya. "Bu, apakah Qi akan membalas dendam ketika dia kembali? Aku takut."
Tidak apa-apa, sayang. Ayahmu berkata bahwa dia akan meminta bibimu merawatnya. Jadi jangan takut. Mu Tangsue tersenyum pelan mendengarnya. Tidak ada yang lebih baik dari itu, dan dia akan melihat bagaimana Mukiki akan memamerkan nilainya sekarang. Sementara itu, Mukiki masih membaca bukunya di bawah lampu malam. Kemudian, Su Zipei memasuki kamarnya sambil duduk di tempat tidurnya. Kiki, Mukiki menoleh padanya. Ada apa, Bibi Zipei? Ibumu datang mencariku hari ini. Su Zipei berkata, berniat menceritakan segalanya padanya. Tapi kami tidak menyetujui apapun. Tapi dari apa yang aku tahu tentang dia, dia pasti akan memberitahu ayahmu tentangmu. Begitukah? Kamu tahu betul sifat ayahmu. Dia hanya akan memaksamu pulang. Dia tidak akan pernah membiarkan kelemahannya lepas dari kendalinya, dan akan menjagamu di bawah pengawasannya dengan cara apapun. Su Zipei menambahkan dengan muram. Aku tahu. Suasana hati Mukiki segera merosot ke jurang yang dalam. Aku memberitahumu ini agar kamu bisa mempersiapkan diri. Mendengar kata-kata itu, Su Zipei mengacak-acak rambutnya. Tidurlah lebih awal, jangan begadang. Mukiki panik di dalam hati bahkan saat dia melihat Su Zipei pergi. Dia tidak ingin dibawa kembali ke keluargamu, tapi papamu tetaplah walinya. Dengan perwaliannya, dia tidak punya cara untuk menolak. Jika bukan hal terburuk dalam hidupnya untuk kembali seperti semula, lalu apa yang terjadi? Dan dia tidak akan pernah melihat Seng Xiao lagi. Mukiki merasa sedih dengan setiap pemikiran itu. Dia mengeluarkan ponsel usangnya dari sakunya dan pergi ke panel pesannya. Seng Xiao baru saja pergi. Apakah dia sudah akan menyusahkannya? Tapi siapa yang bisa dia tuju selain dia? Dengan pemikiran itu, Mukiki mengiriminya pesan. Saya mendengar dari bibi saya bahwa ayah saya mungkin akan mencoba membawa saya pulang. Saya takut, bisakah Anda memastikan bahwa saya tidak akan dibawa pergi? Seng Xiao baru saja sampai di rumah, berbaring di dalam bak mandi dan melamun sambil menatap bekas luka di pahanya. Dia mendengar dering dari ponselnya dan berbalik untuk mengangkatnya, tapi melangkah keluar gitu dia melihat bahwa itu adalah pesan dari Mukiki. Tetap saja, dia tidak langsung menjawab. Dia menuangkan segelas anggur merah untuk dirinya sendiri dan duduk di sofa, dengan telepon di tangan. Di sisi lain, Mukiki menurunkan ponselnya dengan kecewa, berasumsi bahwa Seng Xiao sudah tertidur. Namun di tengah kekesalannya, layar ponselnya menyala. Hanya ada 3 kata sederhana yang berbunyi, tidurlah.